Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah terang kita, sebab firman Tuhan adalah makanan rohani kita, sebab firman Tuhan adalah sumber hikmat, kekuatan, dan segala kehidupan ilahi yang Tuhan inginkan hadir dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini saudara-saudara, tema pembahasan kita adalah penderitaan Kristus dan penghiburan ilahi. Penderitaan Kristus dan penghiburan ilahi. Dan saudara-saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus 1 ayat 3-7 yang berbunyi demikian. Surat 2 Korintus 1 ayat 3-7 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin. Penderitaan Kristus dan penghiburan ilahi. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang penderitaan Kristus, dalam konteks ini kita sebenarnya sedang berbicara tentang penderitaan orang-orang yang mengikut Kristus, atau penderitaan yang disebabkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi hari ini, ya, jikalau kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ada penderitaan yang harus kita tanggung, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena kita yang mengikut Yesus juga akan mengalami apa yang Yesus alami dalam hal ini, saudara-saudara. Yakni jikalau dunia menolak Yesus, dunia pun juga menolak kita. Jika Yesus dianiaya sebab ia bersaksi tentang kebenaran, kita pun juga barangkali akan menerima hal yang semacam itu, walaupun dosisnya berbeda-beda, saudara-saudara. Saya yakin kita semua yang ikut Yesus sampai hari ini pernah mengalami penderitaan karena nama Yesus. Walaupun barangkali dosisnya berbeda-beda, saudara-saudara, ya. Namun demikian, sekalipun kita menderita karena Kristus, karena iman kepadanya, karena kita mengikut Dia, saudara-saudara, kita tidak perlu kecil hati. Sebab barang siapa yang menderita karena Kristus, penghiburan yang dia dapatkan adalah penghiburan ilahi, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika kita menderita karena Kristus, maka mari kita pandang, arahkan wajah kita kepada Allah Bapa kita, saudara-saudara. Karena ketika kita menaikkan syukur, memandang wajah Allah Bapa kita, maka di sana kita akan menyadari bahwa sesungguhnya Ia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan, dan Dia adalah sumber segala penghiburan kita. Saudara-saudara, sesungguhnya ketika Allah memperlakukan kita di dalam Kristus, Bapa kita itu, Ia sesungguhnya memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya belas kasihannya dikaruniakan kepada kita. Sama seperti kita ketika memperlakukan anak-anak kita, kita memperlakukan mereka di dalam belas kasihan. Sebab mereka adalah anak-anak kita. Kita sadar hidup mereka adalah hidup yang berproses, saudara-saudara. Dari kecil, tumbuh semakin besar, dan akhirnya menjadi dewasa. Di dalam Tuhan, kita bersyukur dalam Kristus Yesus, kita menerima kelahiran kembali, yang membuat kita lahir sebagai anak-anak Allah, berhak memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan ketika kita dilahirkan kembali, Bapa kita itu menginginkan agar kita bertumbuh di dalam Dia, saudara-saudara. Artinya bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan kita berjalan bersama Tuhan, mengambil tanggung jawab pelayanan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan karena Dia, Tuhan kita, lebih dahulu mengasihi kita, maka di situ kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan rupanya pertumbuhan kita itu, saudara-saudara, di dalamnya juga ada pengalaman menderita karena nama Yesus. Ya. Namun seperti yang saya sudah katakan dari awal, penderitaan di dalam nama Yesus akan menghasilkan penghiburan yang ilahi. Kita mengenal Dia sebagai sumber segala penghiburan kita.
yang sanggup menghibur kita melampaui apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita bayangkan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya jadilah orang yang cakap untuk menerima dan menikmati belas kasihan Tuhan. Jadilah orang yang cakap untuk menerima penghiburan daripada Tuhan. Orang yang betul-betul, yakni anak-anak Tuhan yang betul-betul menikmati belas kasihannya, dan yang betul-betul cakap menerima, menikmati penghiburan daripadanya, akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang penuh syukur, orang-orang yang tabah, sebab dia sadar Tuhanlah sumber kekuatannya, topangan, dan segala sumber yang dia butuhkan untuk hidup mengiring Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini berasal daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus pun juga berbagi tentang penderitaan yang ia alami. Sebagai pengikut Kristus, orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ia betul-betul mengalami pengalaman yang saudara-saudara sangat mendalam, ya, sehingga pengenalan dia akan Tuhan terus bertambah dan semakin dalam. Dalam hal itu tentu saja Paulus pun juga berbagian dalam penderitaan karena Kristus. Nah, di dalam surat 2 Korintus 11 ayat 24-30, Rasul Paulus bercerita tentang pengalaman penderitaannya. Saudara-saudara, tentu saja dia berharap dia tidak hanya sekedar bercerita, tapi pengalamannya betul-betul dapat menjadi berkat bagi para pembaca suratnya, yakni bagi kita juga hari ini yang membaca dan juga merenungkan surat-surat Rasul Paulus yang dia tulis dari inspirasi yang berasal daripada Tuhan. Saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi saudara-saudara, ketika dia ditangkap, rupanya dia pun juga disesah. Dia dicambuki dengan jumlah yang maksimal pada waktu itu, yakni 40 kurang 1 pukulan. Kemudian dia juga 3 kali didera, saudara-saudara. Dia dianiaya, bahkan dikatakan 1 kali aku dilempari dengan batu. Saudara-saudara, dilempar dengan batu, jangan kita kira dilempar dengan batu seperti orang yang iseng melempar kemudian lari, saudara-saudara. Ya, ini adalah suatu peristiwa ketika seseorang sedang dieksekusi, yakni dengan dilempari dengan batu, saudara-saudara. Dalam perjanjian lama ada hukum semacam itu, dan di banyak kebudayaan pada zaman itu pun juga ada hukum semacam itu. Nah, Rasul Paulus rame-rame dilempari dengan batu untuk tujuan supaya ia mati, saudara-saudara, dan dieksekusi dengan cara semacam itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia dilempari dengan batu, dan ketika dia sudah jatuh dan tidak berdaya lagi, orang-orang yang menganiaya dia, yang melempari dia, yang membunuh dia, mengira dia sudah mati, sehingga mereka meninggalkannya. Dan ketika mereka meninggalkannya, Rasul Paulus bangkit kembali dan dia masuk ke dalam kota, saudara-saudara. Sungguh suatu hal yang di luar pikiran kita. Bagaimana mungkin orang yang dilempari dengan batu, yang begitu menderita, bahkan seolah-olah nampak mati, dapat bangkit dan masuk ke dalam kota? Sebab Tuhanlah yang hidup di dalam dirinya. Kekuatan, penghiburan, dan kuasa kebangkitan itu hadir dalam dirinya, saudara-saudara. Kemudian 3 kali mengalami kapal karam. Bayangkan, saudara-saudara, zaman dulu transportasi untuk bepergian jauh lintas pulau, saudara-saudara, harus menggunakan kapal laut, ya. Dan Rasul Paulus mengalami 3 kali kapal karam. Kalau orang mengalami kapal karam, kemungkinan selamat pun juga tentu saja kecil. Tetapi Tuhan meluputkannya, sebab dia masih punya tugas di dunia ini, saudara-saudara. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dia menunggu pertolongan, ya. Sehari semalam, saudara-saudara. Kemudian dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, ya. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi saudara, penderitaannya juga karena medan yang berat dan juga orang-orang yang dihasut oleh si jahat pada waktu itu untuk menganiaya dia dari segala kalangan. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, saudara-saudara. Dia bekerja bahkan untuk membiayai tim pemberitaan kabar baiknya, saudara-saudara. Kerap kali dikatakan, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut hal-hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya. Dia berbagi pengalaman penderitaannya, saudara-saudara. Tentu tujuannya di sini adalah bukan untuk meninggikan diri. Ya. Lihat, aku lebih menderita daripada kalian. Aku sanggup, dan lain sebagainya. Bukan itu tujuannya.
Tapi tujuannya adalah dalam penderitaan yang hebat semacam ini pun juga rupanya Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Tuhan menjadi sumber penghiburannya. Itu sebabnya dia mampu melewatinya. Bahkan melalui penderitaan ini, ia masuk lebih dalam lagi kepada pengenalan akan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, sebab Rasul Paulus berkata dia tidak hanya ingin menyelami, mengenal, mengetahui kuasa kebangkitan itu, tetapi juga persekutuan dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Bayangkan. Jadi jikalau kita hari ini ya mengalami penderitaan karena iman, jangan kecil hati, sebab semua orang yang percaya kepada Kristus memang mengalami hal itu. Tujuannya adalah supaya kita mengenal Kristus secara pribadi. Betul, si jahat bergerak untuk menganiaya, berusaha menghancurkan, bahkan menghentikan anak-anak Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang dunia. Tetapi saudara-saudara, justru disitulah kuasa Tuhan hadir. Dalam kelemahan kita diajar bermegah. Dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, melalui teladan penderitaan Paulus ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita menjadi sanggup menghibur orang-orang yang berada dalam pelbagai penderitaan. Nah, jikalau kita sempat menderita, ya, mengalami suatu kesusahan, kita akan sanggup juga menghibur orang-orang yang mengalami perkara yang sama. Nah, jadi hari ini, jikalau kita pernah mengalami penderitaan karena iman, jikalau kita hari ini bahkan sedang menderita karena iman, saudara-saudara, atau bahkan penderitaan apapun juga secara umum gitu ya, kisah kita, jikalau kita lewati bersama dengan Tuhan, menjadi suatu kisah yang dapat menghibur orang-orang yang menderita di kemudian hari setelah kita, saudara-saudara. Nah, ini hal yang penting sekali, sebab pengalaman kita tidak sia-sia. Pengalaman kita tidak hanya menjadi guru yang baik bagi kita, pengalaman kita pun juga bisa menjadi guru yang baik bagi orang lain. Walaupun pengalaman setiap orang tidak persis sama, tapi inspirasinya, prinsip-prinsipnya seringkali bisa diambil untuk saudara-saudara kita yang mengalami hal semacam itu. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus yang menderita karena iman menceritakan penderitaannya secara detail, sehingga orang-orang yang sedang menderita pada waktu itu dapat menyadari bahwa rupanya jikalau Paulus yang menderita begitu hebat, menerima penghiburan dari Tuhan, tentu saya juga sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya, menerima penghiburan yang berasal dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi hari ini ya, apapun jenis penderitaan kita, terutama penderitaan karena iman, dan bahkan juga penderitaan yang lain, saudara-saudara, entahkah itu karena masalah keluarga, entahkah itu karena masalah finansial, entahkah itu karena masalah kita mengalami sakit dan lain sebagainya, begitu kita melewatinya, saudara-saudara, kita memiliki sesuatu pesan yang indah sekali untuk mereka yang sedang menjalani hal semacam itu. Ya, jadi Tuhan bisa mengubah penderitaan kita untuk menjadi penghiburan bagi orang lain. Nah, berikutnya yang kedua adalah dalam kesengsaraan Kristus ada penghiburan ilahi. Ya, sebenarnya tadi sempat saya bahas ya, tetapi dalam kesempatan ini, dalam poin ini, saya ingin membahas sebuah pengalaman, saudara-saudara. Suatu kali ketika saya masih kuliah, ada momen di mana saya merasa sangat berduka cita. Ya, tentu saja namanya orang berduka, pasti kebutuhannya adalah penghiburan. Dan uniknya pada waktu itu, ya, pada sore hari Minggu, saudara-saudara, saya memutuskan untuk kembali ke gereja. Artinya beribadah kembali ke gereja. Padahal paginya kan, ya katakanlah melayani, tentu saja sambil beribadah juga. Nah, saudara-saudara, sore itu saya datang lagi ke gereja. Dan pada waktu itu saya datang hanya untuk mencari penghiburan, mencari wajah Tuhan. Sebab di dalam diri yang terdalam ada sebuah kesadaran di dalam Tuhan ada penghiburan yang berbeda. Jadi saya ke sana, bahkan datang lebih awal, saudara-saudara. Biasanya saya datangnya ngepas gitu ya. Gereja mulai jam 5, saya datang jam 5 kurang 5 gitu. Atau kadang-kadang pas jam 5 sampai di sana. Tapi kali itu saya datang lebih awal, saudara-saudara, jauh lebih awal. Sekitar setengah jam bahkan lebih. Dan ketika para pelayan pada waktu sedang menyiapkan diri untuk melayani Tuhan, menyanyikan pujian, berdoa di gereja sambil menunggu orang-orang jemaat hadir di sana, sudah ada di sana, dan berdoa kepada Tuhan, ikut menyanyi bersama mereka. Di luar dugaan, saudara-saudara, jadi jamahan kuasa Tuhan yang sangat indah pada waktu itu yang membuat duka cita saya seolah-olah ditarik keluar, saudara-saudara, diangkat. Hati saya diberikan sebuah kekuatan baru. Pada waktu itu doa muncul di hati. Bukan karena ingin berpikir dan berusaha berdoa, tetapi dorongan dari dalam diri membuat saya berdoa. Dalam jangka waktu yang katakanlah cukup lama. Sambil menunggu ibadah datang. Saya berdoa di belakang, di kursi di belakang.
Dan di situ ada penghiburan ilahi yang melampaui saudara-saudara pikiran manusia. Dan hal-hal semacam ini sebenarnya biasa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mengikut Kristus, penghiburan ilahi itu hal yang wajar. Kita terima, terutama ketika kita berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan, saudara-saudara. Bahkan saya juga pernah mendengar kesaksian dari seseorang gitu ya, yang merasa jauh dari keluarganya, merasa sendiri, dan dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan di situ Tuhan mengangkat kesedihannya, saudara-saudara, dan memberikan dia kekuatan baru. Sehingga hari-harinya, ya, dia merasakan, dia melihat ada jalan yang terbuka. Dan disitulah Tuhan terus memberikan penghiburan demi penghiburan. Tuhan mengangkat duka citanya dan memberi penghiburan demi penghiburan. Yang kedua, yang ketiga, saudara-saudara, penderitaan Paulus dan bagaimana Tuhan menolongnya menjadi sesuatu yang katakanlah Tuhan gunakan untuk memberkati jemaat. Ya, sudah banyak kita bahas hal ini dan saya yakin kita sudah mengerti. Dan berikutnya yang terakhir, yang keempat, sebagaimana jemaat menolong Paulus dalam penderitaannya, demikian mereka menerima penghiburan yang Paulus terima, gitu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan sering memberitakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita menolong utusan Tuhan, kita pun juga sebenarnya berbagian dalam apa yang mereka lakukan, ya. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau seorang memberikan secangkir saja kepada utusan Kristus, maka mereka akan kehilangan upahnya, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Rasul Paulus, ya, banyak orang yang mengasihi dia, terutama dari kalangan jemaat Tuhan, sehingga mereka membawakan makanan, menengok di dalam penjara, saudara-saudara, dan memberi banyak lagi pertolongan yang mampu mereka berikan. Rasul Paulus berkata bahwa mereka akan berbagian dalam penghiburannya. Ketika Tuhan sendiri menghibur dia dalam penjara, mereka yang datang kepada Paulus untuk menolong dia akan menerima penghiburan itu juga, ya. Jadi Tuhan itu, saudara-saudara, adalah Tuhan yang tidak suka dipiutangi, ya. Ketika firman-Nya berkata demikian, maka Tuhan pun juga akan membalasnya, saudara-saudara. Dan hal itu sungguh tidak bukan sesuatu yang barangkali kita langsung jadikan motivasi, tetapi hasil daripada apa yang kita perbuat, lakukan, yakni ketika kita menolong para utusannya dalam penderitaan mereka. Jadi hari ini, saudara-saudara, ingatlah, jikalau kita menderita karena iman, yakni karena iman kepada Kristus, penghiburannya ilahi. Siapapun yang mengikut Tuhan Yesus tentu saja akan mengalami hal semacam itu, walaupun dosisnya berbeda-beda. Tidak perlu takut. Sebab disitulah kita akan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bahkan kita pun akan dapat berkata, sama seperti Tuhan Yesus berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara. Bahkan saya merenungkan, seandainya pun kita menderita karena hal-hal lain, ya, katakanlah kita mengalami kesusahan secara finansial, kesusahan secara keluarga, kesusahan di dalam hubungan dan lain sebagainya, dan kita bertekun di dalam Tuhan, merendahkan diri, mencari jawaban, mencari hikmat dan kekuatan dari Tuhan, dan ketika kita sudah melewatinya bersama Tuhan, hal itu akan menjadi sebuah pesan yang indah, menjadi penghiburan dan berkat bagi orang-orang yang mengalami hal itu, yang melalui kita Tuhan bekerja untuk menghibur mereka dan memberikan mereka belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.